di grup-grup. Oke. Pada episode kali ini kita akan secara bersama-sama untuk membahas tema seputar kesehatan mental dengan topik diskusi yang lagi booming di media sosial kita, yaitu topik terkait dengan healing sehat. Tapi healing sehatnya dengan untuk mengatasi burnout di dunia kerja sebagai ASN dan pengelola kepegawaian. Nah, mengingat ini adalah kegiatan sharing santai, bukan diklat yang nanti akan ada ujiannya. Jadi untuk seluruh kawan kepegawaian, kalau misalnya mau ke kamar mandi, nanti monggo dipersilakan langsung saja, nggak perlu izin. Tapi izin untuk menjaga kondusivitas diharapkan untuk semua kawan-kawan yang nantinya mau bertanya, bisa untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti baru akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan juga mohon pastikan agar selama kegiatan berlangsung audionya bisa dalam kondisi mute. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Mas Tio selaku perwakilan dari pengurus sharing session kepegawaian. Kepada Mas Tio, saya persilahkan. Oke, baik. Tapi mohon maaf ya kalau saya ada gangguan sedikit. Ini anak juga belum tidur. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan Mas Mbak kawan kepegawaian semuanya. Ya, alhamdulillah setelah sekian mungkin 2 bulan ya kita tidak bertemu lagi dalam forum santai diskusi sharing session gitu. Di sini mungkin saya coba untuk menjelaskan lebih dulu ke khususnya pembadian ya, bahwa di kami itu di sharing action pergaulan itu merupakan sebuah tanda kutip komunitas atau ikatan profesi lah, ikatan yang kesamaan, kita sama-sama mengurus pegawai, mengurus ASN yang banyak karakternya. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah bahasan yang menarik ketika hari ini kita akan membahas bagaimana burnout itu ketika kita sebagai ASN itu sendiri dan sebagai pengelola kepegawaian itu sendiri. Pun juga tadi saya sebenarnya ketika sampai rumah saya melakukan riset kecil-kecilan. Memang isu kesehatan mental di ASN ini belum terlalu banyak digaungkan di institusi pemerintahan. Mungkin beda perhatiannya ketika kita melihat institusi swasta, kepedulian terhadap organisasi antara organisasi dengan pegawainya di swasta itu lebih ketara ketika kesehatan mentalnya itu lebih diperlihatkan. Tapi kalau di pemerintahan, jujur mungkin saya belum mendapatkan hal yang kira-kira itu banyak itulah. Dan mungkin baru-baru ini ya ada apa ya, ada kesannya arahnya konseling pegawai gitu, tapi itu konselingnya terbatas hanya masalah kinerja, tapi mungkin belum masuk ke masalah yang terkait dengan kesehatan mental. Kalau bahas peraturan di Permenpan 7 atau Permenpan 6 gitu tentang SKP, kesehatan kinerja pegawai, itu atasan langsung punya peran penting untuk melakukan konseling pegawai. Artinya ya ini sudah ada perhatian dari pemerintah, dari institusi pemerintahan kalau ASN itu juga perlu diperlakukan secara bijak kesehatan mentalnya. Dan juga kalau melihat, saya tadi googling kan memang apa yang kita mau kita akan muncul langsung gitu kan. Saya googling ASN yang dalam tanda kutip menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tidak tepat, dalam tanda kutip bunuh diri, itu nggak sedikit memang, dan apa ya banyak gitulah. Dan akhirnya ini menjadi sebuah sinyal kalau ternyata kesehatan mental di ASN itu juga perlu ada perhatian juga kan, dalam tanda kutip gitu. Pun juga ya kita nggak menutup mata ya, kanan kiri kita, atas bawah atau depan belakang itu mungkin ada kawan kita ASN yang punya masalah di kehidupan sehari-harinya. Dan apa ya, di PP 94 tahun 2021 ketika dia tidak masuk selama 10 hari, itu harusnya kan dia diberhentikan secara tidak formal kan, karena 10 hari secara betul-betul tidak masuk kerja. Dan itu mungkin bagi kita orang yang sudah kerja keras, kita melihat teman kita kok dia diperlakukan enak ya, sudah masuk berhari-hari ternyata nggak ada penindakan atau bagaimana. Dan itu berhubungan juga sama kesehatan mental kita. Pun apalagi ketika kita sebagai pengelola kepegawaian, ketika pengelola kepegawaian kita mengalami curhat misalnya, Mas saya pengen naik pangkat nih, saya pengen naik jabatan nih, tapi ini. Nah, pegawai itu sering banget nuntut ke kita sebagai pengelola kepegawaian, dan nggak jarang ya kita juga mengalami hal yang sifatnya stres mungkin kan. Dan apa ya, ngetren juga kata healing dikit-dikit healing, SPPD dibilang healing kan kalau dalam bahasa psikologi kan apa ya, penyembuhan ya.
artinya kan kita sedang mengalami sebuah hal rasa sakit itu kan, masa SPPD dibilang healing kan, SPPD SPPD bisa dibilang healing juga gitu kan. Gitu sih Mbak Dian mungkin pembukaan dari saya, dan pesannya mungkin teman-teman, mari kita manfaatkan forum diskusi ini dengan santai. Ini kebetulan juga ada kawan dari sesama instansi saya. Saya mohon mungkin di keep di sini aja, jangan dibawa ke kantor juga. Ya, ini sih Mbak apa, kegiatan kita, aktivitas kita tuh memang semuanya bersumber dari teman-teman semua. Bahkan kita nyewa Zoom juga ya karena teman-teman donasi apa-apa itu, karena ini gerakan kita secara sadar kalau kita tuh butuh ruang untuk kita belajar, kita berbagi, dan tentunya ya kita pengen meningkatkan kompetensi juga, dan juga pengen meningkatkan jaringan juga di antara pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Sekian mungkin dari saya, Mbak Dian, Mbak Dina, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mas Tio atas kira-kira digambarkan ya tujuan kegiatan kita hari ini seperti apa. Mudah-mudahan nanti dengan sesi sharing kali ini, dengan pemaparan dari Mbak Dian, kita bisa terfasilitasi untuk mencapai tujuan dan ekspektasinya. Nah, tapi izin Bapak dan Ibu semua kawan kepegawaian, sebelum kita untuk memulai, mungkin kita bisa diabadikan dulu kali ya Mas Tio ya, untuk sesi foto terlebih dahulu, mumpung masih lengkap, khawatirnya nanti kalau semakin malam semakin sudah hilang. Mungkin untuk itu saya mohon izin kepada Mas Mbak untuk bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Mungkin masih pada sibuk kali ya. Ya udah nggak apa-apa, sementara kita sekarang di capture dulu aja kali ya Mas Tio ya. Nanti mungkin kalau sudah lebih, mungkin ini masih ada di jalan juga, nanti di sebelum penutupan mungkin bisa kita ulang. Kita ini halo Ibu Sri Hasuti, sudah dibuka kameranya. Mungkin buat Ibu Bapak yang lain. Oh baik, Ibu Dini nggak apa-apa. Kita sementara capture dulu ya. Aba-aba dari saya. Satu, oh iya Ibu Radiati, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tanpa berlama-lama, karena tadi kita sesi fotonya sudah selesai, Bapak dan Ibu, Mas Mbak, pengelola kawan kepegawaian, selanjutnya mari kita langsung saja nih ke inti kegiatan sharing session. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, tadi sudah dipanggil oleh Mas Tio ya, diperkenalkan di awal, yaitu ada Mbak Dian Sukma Ramadhani, atau yang lebih akrabnya nanti bisa kita panggil dengan Mbak Dian. Beliau ini, sebentar, sembari saya share untuk, ya, beliau ini adalah psikolog profesi klinis, dengan pengalaman pekerjaannya ada pernah di Psycoach Human Integra, kemudian sudah pernah juga praktik kerja di Rumah Sakit Jiwa Grahasia DIY, Yogyakarta, dan juga sebagai asisten psikolog klinis di Cassandra Associates. Untuk secara riwayat pendidikan, Mbak Dian ini S2-nya dari Magister Profesi Psikologi Bidang Klinis Universitas Gadjah Mada, dan juga untuk S1-nya dari Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Untuk organisasinya juga ada, ternyata nih banyak ya Mbak Diannya, ada di Bounce Back Community, dan bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri, sertifikasinya juga ada di Brand Spotting Phase 1 sama Brand Spotting for Children and Adolescents. Saat ini Mbak Dian sendiri juga bekerja ada di klinik secara online ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak salah nama platformnya Hati Plong. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa untuk dicek lebih lanjut juga di Instagramnya @hatiplong. Nah, tanpa memperpanjang, marilah kita persilahkan langsung nih kepada Mbak Dian untuk langsung memaparkan materi dengan topik healing sehat mengatasi burnout di dunia kerja sebagai ASN dan pengelola kepegawaian. Silakan Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Nina, Mbak Dwina ya panggilnya. Iya, Mbak Dwina. Oke, pertama-tama saya juga mau bilang makasih sama Mas Tio dan para pengurus yang menjadikan kegiatan ini nyata gitu ya. Akhirnya kejadian juga di Jumat malam, dan tentu saja teman-teman kepegawaian, kawan bilangnya ya, kawan kepegawaian yang hadir pada malam ini. Makasih banget udah dateng, apalagi nih hari Jumat, mungkin rasanya pengen tidur aja atau pengen hangout aja.
Tapi teman-teman tetap meluangkan waktu untuk hadir gitu di sini dan kita akan sharing, santai-santai aja gitu ya. Boleh sambil makan, sambil minum, nggak on camera juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan, selain resign mungkin bisa di-chat dulu ya, Mbak Dwina. Bisa di-chat nanti kalau misalnya pertanyaannya itu berkaitan sama materi yang akan saya jelaskan, bisa langsung saya jelasin ketika presentasi berlangsung, gitu. Nah, di sini ada tagline yang saya buat ya, pentingnya rehat sebelum burnout. Nah, itu adalah fokus pembelajaran kita pada hari ini. Oke, boleh di-next, Nin? Wait, sebentar ini. Sorry ya. It's okay. Oke. Oke, karena tadi perkenalannya udah, jadi kita langsung aja, kita masing-masing, take a deep breath gitu ya, tarik nafas yang panjang, terus diresapi, hari ini kita kerja tuh kita ngapain aja sih, pertama-tama. Terus sekarang kita baru pulang kerja, apa yang kita rasakan? Apakah kita lelah? Apakah kita seneng nih besok weekend? Atau sama aja karena weekend tetap kerja gitu? Nah, dari skala 1 sampai 10, di angka berapa Anda saat ini? Maksudnya adalah tergantung nih kita mau nanyanya seberapa lelahkah, seberapa senangkah, seberapa santaikah, itu tergantung. Dengan catatan 10 tuh paling berasa dan 1 paling nggak berasa. Jadi mungkin teman-teman di sini, Mas dan Mbak, bisa refleksi ke diri sendiri gitu, apa sih yang sekarang dirasain? Dan dari skala 1 sampai 10, di angka berapa Anda saat ini? Karena nggak semua orang punya kemampuan refleksi diri loh. Iya nggak, Mbak Dwina? Bener kan? Kadang ada yang orang-orang yang ngerasa, nggak tahu nih ngerasa apa, campur aduk aja gitu kayak cendol, ya kan? Padahal mengidentifikasi apa yang kita rasakan itu penting, biar kita tahu kita mesti melakukan apa nih untuk membuat perasaan yang nggak nyaman itu menjadi nyaman. Jangan sampai niat hati mau healing, tapi malah nggak tepat pada sasarannya, gitu. Oke, Nin bisa di-next? Nah, pertama-tama kita akan mengenal burnout. Ini katanya bahasa Inggris ya, dan sejujurnya saya nggak tahu padanan kata Indonesianya itu apa. Jadi kita tetap akan menggunakan kata burnout. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung ya, stres sama burnout itu sama apa beda sih? Sebenarnya stres itu adalah reaksi kita secara natural kalau misalnya kita menghadapi sesuatu hal yang mengguncang atau kita merasa itu di luar kapasitas kita untuk menghadapinya, kita stres. Nah, burnout itu sendiri adalah kelelahan yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Jadi, ibaratnya stres itu mungkin bisa one time, bisa 1 kali, sedangkan burnout itu adalah hasil dari stres yang panjang sekali sampai akhirnya udah nggak ada tenaga lagi dalam diri kita. Nah, kelelahannya itu bisa secara emosional, bisa secara fisik, dan bisa secara mental. Dan burnout, walaupun saya juga baca-baca jurnal tentang burnout, itu biasanya dibahas dalam konteks bekerja. Tapi sebenarnya enggak juga, enggak selalu. Bisa jadi kita burnout dalam misalnya mengasuh anak. Mungkin di sini yang udah punya anak, ada kalanya kita ngerasa capek untuk merawat anak. Atau burnout dalam mengasuh anggota keluarga yang sakit, sakit kronis, atau mengasuh anak yang berkebutuhan khusus, itu juga bisa disebut sebagai burnout. Dan burnout itu sendiri terdiri dari 3 dimensi. Dimensi itu maksudnya, gampangnya mungkin kayak ciri-cirinya gitu ya. Pertama, ada rasa lelah yang amat sangat, capek banget sampai rasanya udah nggak ada tenaga lagi. Terus ada rasa tidak suka atau penghindaran dari sumber yang membuat kita burnout. Misalnya kalau kita burnout di tempat kerja, kita nggak suka gitu sama pekerjaan kita, rasanya pengen resign aja, pengen resign, tapi nggak jadi-jadi resign gitu kan. Atau menghindari, misalnya, nggak suka nih sama rekan kerja yang A, si A misalnya, jadi kita menghindari si A, karena kita burnout kayak udah males lah berurusan sama dia, misalnya gitu. Terus tingkat pencapaian yang rendah. Tingkat pencapaian ini maksudnya ketika orang burnout karena dia udah nggak ada tenaga lagi untuk melakukan sesuatu, jadinya pencapaian dia rendah. Misalnya kerjaan dia nggak selesai, atau kualitasnya jelek, seperti itu.
Dan burnout itu menandakan bahwa kesehatan mental kita sedang nggak baik-baik aja. Oke, bisa di next, Min. Nah, ini kata World Health Organization ya, WHO, bahwa tidak ada sehat tanpa kesehatan mental. Mungkin dari kita kecil, kita diajari nih sama orang tua, biar kamu sehat, kamu harus apa? Makan yang bergizi, jangan makan mie mulu, misalnya gitu. Jangan makan micin mulu, makan tuh yang benar. Itu pertama. Terus kita harus apa? Kita harus sikat gigi, biar gigi kita nggak bolong, misalnya. Atau kita harus, kalau di sekolah dulu ada senam ya, senam apa sih, SKJ gitu, biar kita tuh sehat, biar kita fokus belajarnya. Nah, dari kecil sebenarnya kita diajarin caranya jadi sehat. Tapi, mungkin memang kesadaran orang tentang kesehatan mental tuh baru muncul, akhir-akhir ini gitu. Jadi, pas kita SD kita nggak tahu tuh apa yang namanya kesehatan mental. Bahkan saya aja juga tahu karena saya kuliah psikologi gitu. Mungkin kalau saya kuliahnya nggak psikologi, saya nggak tahu-tahu banget tentang kesehatan mental, gitu. Dan kesehatan mental itu sendiri merupakan kondisi kesejahteraan individu yang ditandai dengan pertama, kemampuan mengenali kelebihan diri. Nah ini, coba sekarang Mas sama Mbak, coba sebutkan, pikirkan kekurangan diri kalian apa, misalnya gitu. Biasanya orang yang nggak sehat mental banyak langsung, "Aduh aku kan misalnya nggak cantik, aku kan ini, aku kan itu, aku kurang bla bla bla," banyak. Tapi ketika diminta untuk, "Coba sebutin dong kelebihan diri kamu," terus dia kicep, nggak bisa jawab. Ya, banyakkan list kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Nah, itu tanda-tanda orang tersebut tidak sehat mental. Yang kedua, bisa mengatasi stres sehari-hari. Stres sehari-hari itu maksudnya, misalnya kita kena macet, atau kita terlambat, jadi kita bete gitu ya, ketinggalan kereta, atau kayak misalnya perjalanan panjang dari rumah, misalnya rumah di Bekasi, kerja di Jakarta, nah itu kan bikin stres ya. Itu namanya stres sehari-hari dan, stres itu memang tidak terhindarkan. Jadi orang yang sehat mental biasanya bisa untuk menanggulangi stres sehari-hari tersebut. Kalau orang yang lagi nggak sehat mental, stres dikit aja itu udah memicu dia untuk, "Wah, hari gue udah sangat buruk, udah nggak bisa ditolerir lagi." Tuh. Dan yang ketiga, bisa menjalankan perannya dengan produktif. Peran itu maksudnya sebagai ASN, sebagai tenaga kepegawaian, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai pelajar, dan masih banyak lagi. Kalau orang yang nggak sehat mental, misalnya nih ya, anak stres, dia nggak mau sekolah karena terlalu susah pelajarannya misalnya gitu. Nah, dia nggak bisa menjalankan perannya sebagai siswa dengan benar. Misalnya dia jadi kayak, mau bolos aja, mau mau main aja, nggak mau sekolah, kayak gitu kan jadinya. Nah, kemudian yang keempat, berkontribusi di lingkup masyarakat. Sebenarnya berkontribusi itu bukan harus yang wow banget gitulah ya, cuman, intinya kita bisa menjalankan peran kita dengan baik gitu aja dan tidak menimbulkan kehebohan ya di lingkup masyarakat, tidak merugikan orang lain. Dan kesehatan mental itu penting karena dia mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Itu kalau di psikologi, mungkin Mbak Dwina juga tahu ya, di psikologi itu udah itu deh, kuncinya kita berpikir apa, kita merasa apa, dan kita jadinya bereaksi seperti apa. Itu perlu untuk kita, sadari gitu. Next. Nah, di sini ya Mas dan Mbak, kesehatan mental itu adalah kontinum. Maksudnya kontinum tuh kayak gimana? Jadi, misalnya di sini di sebelah kiri itu sehat mental gitu ya, dapat berfungsi dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Terus yang di sebelah kanan tuh tidak sehat mental. Jadi keberfungsiannya itu sehari-hari itu terganggu. Kadang kita nggak melulu di bagian hijau gitu, kadang kita bisa ke bagian yang oranye, atau yang kuning, atau merah, terus besoknya kita balik lagi ke hijau. Jadi itu tuh kayak apa ya, bisa jalan gitu. Bukan berarti, gue, ini nih, gue punya gangguan mental nih, pasti gue di merah terus. Belum tentu. Sebenarnya orang yang happy, yang nggak punya depresi, orang yang nggak cemas, itu bisa juga kesehatan mentalnya terganggu. Misalnya ketika kucing peliharaannya mati gitu kan, ya wajar lah ya sedih, tapi kan bukan berarti dia nggak sehat mental terus, nanti dia akan belajar untuk meregulasi emosi dan akhirnya jadi sehat mental lagi.
Sebaliknya, orang yang depresi itu juga bisa sehat mental dalam, titik-titik tertentu gitu. Dia bisa juga kok ngerasa happy kadang-kadang gitu ya, misalnya walaupun misalnya nggak banyak. Jadi, kesehatan mental tuh bukan mengkotak-kotakkan kamu sehat mental atau tidak. Nah, itu bisa bergeser dan bahkan orang yang punya gangguan psikologis itu juga bisa loh merasa seneng, merasa, excited dan sebagainya. Jadi itu, mmm, hindari yang namanya self diagnose ya, teman-teman. Self diagnose itu, intinya kita jadi melabel diri kita sendiri kan, bahwa kita nggak bisa for tenang atau tuh roller coaster naik, completely normal. Boleh next, Mbak Dwina. Nah, ini dia, mungkin pertanyaan sejuta umat. Nggak sehat mental itu sama dengan kurang ibadah nggak sih? Gitu ya. Sebenarnya spiritualitas itu memang berperan penting dalam, menunjang kesehatan mental seseorang. Jadi misalnya ketika kita lagi sedih banget, terus kita nggak tahu mau curhat ke siapa, kita bisa curhat sama Tuhan, gitu kan, misalnya sambil sholat malam, terus kita nangis, kita cerita, kita mohon petunjuk, itu memang, apa ya, menumbuhkan rasa tenang gitu di hati kita. Tapi spiritualitas itu bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi kesehatan mental, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih sedih, terus kita langsung bilang, "Lu kurang ibadah sih." Misalnya, wah itu mungkin bakal bikin dia makin sebel gitu sama kita, karena ya that's not the point. Kadang ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi itu. Nah, faktornya apa nih? Boleh di-next, Mbak Dwina? Iya, oke. Yang pertama faktor biologis. Jadi di sini ada genetik, hormon, dan penyakit fisik. Genetik itu maksudnya gimana? Kalau kita genetik tuh ingetnya misalnya orang tua kita rambutnya lurus, rambut kita juga lurus. Orang tua kita kulitnya sawo matang, kita juga sawo matang, kayak gitu ya. Tapi, memang beberapa gangguan psikologis, misalnya gangguan kecemasan atau gangguan makan, itu bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Atau bahkan adiksi, itu bisa diturunkan juga. Jadi misalnya bapaknya adiksi rokok, anaknya adiksi kopi. Nah, itu bisa, kayak gitu. Kemudian hormon, lebih tepatnya sih ketidakseimbangan hormon. Jadi pada orang yang depresi, biasanya hormon-hormon tertentu tuh low, rendah. Kayak misalnya serotoninnya rendah, norepinefrinnya rendah, dopaminnya rendah, gitu. Atau ada orang yang halusinasi nih misalnya. Nah, itu hormon dopaminnya tinggi banget, melebihi yang lain. Jadi dia malah saking aktifnya gitu ya, malah melihat apa yang nggak kelihatan, mendengar apa yang nggak ada, gitu. Dan juga penyakit fisik. Jadi memang, kondisi otak tertentu itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian faktor yang kedua adalah psikologis. Nah, di sini kepribadian ya, ada orang-orang yang emang dari sononya tuh rentan mengalami stres atau burnout. Misalnya kepribadian neurotik. Neurotik itu misalnya gampang sedih, gampang baper, kayak gitu ya. Atau ada juga kepribadian perfeksionis. Jadi kalau nggak perfect, dia nggak seneng gitu. Terus-terus berlomba dengan dirinya sendiri harus mencapai kesempurnaan gitu. Padahal kan proses itu juga penting ya, kesempurnaan tuh bisa dibilang ada dan tiada, dan nggak perlu juga kita perfect dalam semua hal, misalnya gitu. Nah, ada kepribadian yang emang dari sononya membuat orang itu rentan memiliki gangguan kesehatan mental. Kemudian ada juga trauma di masa kecil. Nah, ini ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang trauma, dan ada isu attachment. Maksudnya isu attachment itu, pas dia kecil, misalnya orang tuanya antara ada dan tiada. Ada tapi nggak ada. Orang tuanya sibuk kerja misalnya, terus jadi anaknya dirawat sama babysitter atau mbak gitu ya. Jadi kelekatan atau attachment anak sama orang tua tuh nggak terbentuk. Nah, itu juga, sedikit banyak berpengaruh terhadap kesehatan mental anak itu. Atau bahkan pengabaian dari orang tua, misalnya orang tuanya nggak ngurus anaknya gitu, ya udah terserah kamu aja deh mau kayak gimana. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ini yang paling luas sih menurut saya. Ada masalah keuangan,
Relasi itu maksudnya hubungan ya kita sama teman, kita sama suami, sama istri, sama anak, atau sama bos, sama rekan kerja, dan lain-lain itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Atau misalnya kayak kematian orang terdekat, kematian binatang peliharaan, bencana alam, itu juga bisa termasuk ke faktor lingkungan. Boleh di next, Nin? Thank you. Nah, nih, tadi kan saya di awal presentasi bilang ya bahwa nggak semua orang tuh punya kapasitas untuk refleksi ke dalam diri. Nah, sekarang sambil Bapak, Ibu, Mas, Mbak melihat slide ini, coba dipilih gitu ya, mana sih yang biasanya Mas dan Mbak rasakan. Jadi saat stres akut tuh misalnya stres yang singkat atau kronis yang berkepanjangan, Anda mungkin merasakan gejala fisik berikut. Ada yang sakit kepala, tuh ibu saya tuh sakit kepala karena sibuk kerja, atau sulit bernafas gitu ya, rasanya kayak nggak bisa masuk gitu udaranya. Kemudian ada keringat berlebih, otot terasa kaku. Nih ada nih klien saya yang saking dia stresnya tuh sampai nggak bisa gerak gitu. Terus ada juga tangan gemeter, mual, ya mual gitu ya kayak pengen pengen muntah gitu rasanya. Masalah pencernaan nih, maksudnya sering ke toilet jadinya. Sakit dada atau ulu hati, itu juga gejala fisik yang cukup sering saya, temui atau kayak deg-degan berlebihan gitu sih sampai rasanya sakit. Nah, itu juga bisa. Kelelahan dan sakit punggung atau sakit pinggang, gitu. Sedangkan next, stres itu juga bisa dilihat dari, emosi dan pikiran kita. Misalnya kita merasa cemas, kita jadi mudah tersinggung, senggol bacok gitu ya, kalau bahasa ini senggol bacok. Masalah dikit aja tuh bisa jadi besar karena kita mudah tersinggung. Terus kita juga bisa merasakan ada yang marah, hilang motivasi, overthinking nih ya, sobat overthinking mungkin bisa relate banget. Terus susah berkonsentrasi, karena emosi kita terlalu bergejolak gitu, kita terlalu fokus sama stres kita, jadi kita nggak bisa nih fokus sama apa yang harusnya dikerjakan. Misalnya kerjaan, ngitung keuangan misalnya salah-salah mulu, atau banyak typonya, dan segala macam. Atau salah jadwal, misalnya harusnya rapat jam 11, malah kita datangnya jam 1. Terus mood swing. Mood swing itu perubahan mood yang drastis, yang tadinya seneng, terus tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba marah, dan sebagainya. Mudah lupa ini juga, mudah lupa, sulit berpikir logis, dan menangis, misalnya seperti itu. Kemudian next, untuk stres juga bisa dideteksi dari perilaku seseorang. Ini yang paling kelihatan, kan kalau emosi mungkin nggak terlalu kelihatan ya, misalnya kita marah, kita belum tentu kelihatan marah gitu, mungkin kita aja yang ngerasa marah. Tapi dari perilakunya, mungkin orang yang stres atau burnout itu juga bisa seperti ini, sering menggigiti kuku, atau menjambak rambut tuh ada juga. Ada juga yang namanya skin picking, jadi suka ngopek-ngopek ke kulit sendiri gitu ya sampai luka misalnya. Atau konsumsi alkohol, rokok, obat yang berlebih. Nah ini misalnya nih kita, misalnya Mas A ngerokok 1 batang sehari misalnya, tapi ketika stres dia bisa ngerokok 5 batang sehari. Nah itu kan udah tanda-tanda nih beda dari biasanya. Terus gaduh gelisah, itu maksudnya kayak nggak bisa tenang gitu, pengen mondar-mandir, atau menggertakkan gigi. Saya punya nih klien yang dia bener-bener rahangnya tuh kayak kekunci gitu, jadi ngomong juga susah, itu tanda stres. Kemudian menunda pekerjaan, nah ini ya, saking stresnya rasanya nggak bisa fokus, jadi pengen ditunda aja kerjaannya, nggak selesai-selesai. Kemudian sulit tidur atau terlalu banyak tidur. Ada yang insomnia gitu ya, sampai jam 4 pagi mungkin nggak bisa tidur, tapi ada juga yang jadi banyak banget tidurnya. Atau nggak nafsu makan, tapi bisa juga jadi makannya terlalu banyak, ya, GoFood gitu ya, semuanya dibeliin, tapi ternyata kekenyangan kitanya gitu. Terus abis kenyang jadi nggak bisa tidur. Nah itu kan tanda-tanda gitu ya. Kemudian memancing konflik dengan orang lain. Kita, mungkin jadinya ya itu ya sensi lah ya. Bisa juga orang yang stres tuh menyendiri, jadi menjaga jarak sama orang lain dan menjaga jarak dari lingkungan sekitarnya, gitu. Next. Nah, ini adalah salah satu
itu yang sering saya ajarkan juga kepada klien, yaitu kenali gejala stresmu dengan body scan. Nah, mungkin kalau, Mas dan Mbak mau coba sekarang boleh, tapi mau coba kapan-kapan juga boleh. Jadi intinya body scan itu kayak kita seolah-olah nge-scan badan kita gitu loh, kayak di dokter. Untuk memperhatikan ada bagian mana sih yang kita nggak nyaman dan bagian mana yang nyaman. Karena badan kita itu adalah, apa ya, badan kita tuh jujur banget gitu. Kadang orang nggak nyadar dia stres, tapi badan dia tuh udah tahu duluan dia stres. Kayak pernah teman saya tuh, teman kuliah saya di UGM, dia nggak tahu dia stres, tapi dia udah mulai eksim di tangannya, di sini, gitu. Terus dia baru ngeh, "Oh iya ya, aduh kayaknya gue kurang istirahat nih, gue kurang istirahat." Jadi badan tuh jujur banget sama kita. Misalnya kalau kita lapar, ya berarti kan kita emang perlu makan, misalnya gitu ya. Jadi penting banget untuk kita mengenali apa yang kita rasakan di badan kita. Nah, body scan itu bisa dilakukan, pertama-tama diposisikan aja tubuhnya senyaman mungkin dalam keadaan diam, jadi jangan bergerak-gerak gitu ya. Kalau yang pecicilan coba kita tenang dulu, kita fokus dulu. Boleh duduk, boleh tiduran, boleh berdiri, sebenarnya terserah, senyamannya aja. Kemudian idealnya sih pejamkan mata dan tarik nafas panjang melalui hidung dan hembuskan. Kalau saya hembuskannya tetap melalui hidung sih, tapi ada juga orang-orang yang, lebih kerasa keluar kalau hembuskannya lewat mulut. Kemudian untuk beberapa detik pertama silakan kita fokus dulu ke pernafasan kita. Jadi kita, atur nafas, hembusin. Kita tarik lagi, kita hembusin lagi, sampai kita kayak rasanya udah menyatu, udah fokus kita tuh menyatu sama tubuh kita. Kemudian perlahan-lahan fokus itu digeser dari ujung kaki. Ujung kakiku kerasa apa ya, kalau saya jempol saya lagi agak sakit nih, tadi kepentok kepentok pintu, gitu. Terus dinaikin ke dengkul, terus ke pinggang, oh pinggangnya pegel misalnya, oh ke punggung, wah punggungnya juga pegel nih perlu pijet, ke leher, sampai ke ujung kepala. Apakah ada bagian tubuh yang kerasa nggak nyaman? Itu pertama pertanyaannya yang itu. Terus selain, cari yang nggak nyaman, cari juga yang nyaman. Kenapa ya di situ nyaman, kenapa ya di situ nggak nyaman? Misalnya, "Oh, kepalaku sakit nih, kayaknya karena aku belum makan deh." Ya udah berarti makan, gitu. Oke, nah ini bisa dicoba ya. Kalau aku sih biasanya body scan ketika aku lagi merasakan emosi tertentu, misalnya lagi marah, kan yang langsung di-notice mungkin deg-degan ya, rasanya pengen teriak gitu. Nah, itu penting banget untuk dirasain gejala-gejala stresnya, biar kita bisa, ibaratnya new restart nih untuk menanggulangi stres tersebut, gitu. Next. Nah, dalam situasi stres atau situasi yang mengancam, manusia itu punya respon yang berbeda-beda. Beda-beda dan, sebenarnya ini banyak sih tipenya, tapi yang saya masukin hanya 4. Jadi 4 tuh yang paling banyak dibahas. Yang pertama adalah fight. Fight itu bukannya kita berantem ya, bisa juga sih. Tapi maksud dari fight itu adalah kita ingin menyelesaikan masalah secara langsung. Misalnya kita stres dengan kerjaan kita, terus kita jadi gregetan sendiri gitu, "Ah, ya udah pokoknya aku harus kerjain sekarang biar, aku bisa weekend-an dengan nyaman." Ya udah kerjain. Nah, itu fight. Fight yang bentuknya baik. Atau misalnya kita ada Slack nih sama rekan kerja, kita inisiatif untuk ngomong sama dia, mmm, "Tadi aku nyinggung ya perasaan kamu, terus maaf ya," misalnya, itu juga bentuk dari fight. Tapi ada juga fight yang buruk, tanda kutip "buruk". Misalnya beneran berantem sama orang, kalau di jalan tuh ya kadang suka, "Woi, pakai mata dong," misalnya gitu. Atau kalau di tempat kerja jadinya, debat kusir sama rekan kerja, adu argumen, itu adalah bentuk fight. Di sini teman-teman ada nggak yang, responnya itu fight kebanyakan? Bisa juga nih ditelaah gitu, di situasi kayak apa sih kita tuh fight biasanya, dan fight kita itu apakah yang bagus atau yang buruk. Kemudian respon kedua ada flight. Flight itu kabur ya dari situasi yang membuat stres. Kalau kabur yang baik itu contohnya, misalnya kita lagi ada Slack sama rekan kerja, terus kita merasa, "Ah, kayaknya aku butuh jarak sedikit nih sama dia." Untuk menenangkan emosi kita. Jadi kan kalau dilanjutin kadang malah jadi argumennya nggak selesai-selesai gitu, karena dua-duanya sama-sama emosi.
Nah, ada pentingnya juga tuh sebenarnya kita untuk step back, mundur, untuk kita tuh meredakan emosi dulu. Flight yang paling banyak dilakukan itu juga jalan-jalan sih. Misalnya flight, mau liburan ke Bali, gitu, mau ambil cuti ke Bali, nah itu juga flight. Ada juga flight yang, buruk, misalnya, mmm, jadinya nggak ngerjain kerjaan, malah main HP terus, dan itu terjadi terus-terusan gitu ya, bukan cuman 5 menit doang, tapi terus-terusan gitu. Flight atau kabur tiba-tiba resign tapi nggak bilang-bilang, nah itu juga bisa. Kemudian ada freeze. Freeze itu terdiam saat menghadapi situasi yang mengancam. Jadi seolah-olah kita tuh kayak nggak bisa mikir, nggak bisa bertindak apa-apa, ya udah kita diem aja. Kayak misalnya kita dimarahin bos, "Kamu bla 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 bla." Ya udah kita kayak nggak bisa jawab, nggak bisa apa, ya udah kita terdiam. Itu namanya freeze. Kemudian yang terakhir ada juga fawn. Fawn ini menghindari konflik dengan menjadi people pleaser. People pleaser tuh maksudnya, ya udah deh daripada ribut, nggak apa-apa aku yang ribet, biar orang lain seneng. Jadi apa aja diiyain. Lo megang project ini ya, lo kerjain pekerjaan gue ya." Iya-iya aja kita, iya iya iya, padahal kitanya nggak nyaman. Nah, gimana nih teman-teman, Mas, Mbak semua di sini, bisa nggak mengenali biasanya dalam situasi stres ketika bekerja, apa yang kalian lakukan? Dan apakah itu baik atau buruk? Kayak gitu. Next, Nin. Nah, terus apa sih yang akan terjadi ketika stres itu nggak ditangani dengan benar? Jadi sebenarnya, di psikologi, stres itu ada yang namanya eustress. Jadi itu stres yang baik. Stres dalam kadar secukupnya itu bisa memicu produktivitas dan motivasi. Misalnya nih, "Oh, besok kan mau kerja ya, besok mau kerja berarti aku harus bangun jam 4:30 nih untuk ibadah, terus untuk mandi segala macam biar aku, bisa nyampe kantor tepat waktu." Itu kan stres, maksudnya kita ya siapa sih yang suka bangun pagi-pagi, terus pagi-pagi udah naik kereta misalnya gitu ya. Tapi karena stres itu dalam kadar secukupnya, kita jadi datang ke tempat kerja tepat waktu. Tapi stres dalam kadar tinggi, stres akut, itu bisa jadi berkembang menjadi stres kronis, yang kemudian menyebabkan burnout. Dan stres kronis atau burnout itu juga bisa berkembang menjadi gangguan atau masalah kesehatan. Misalnya, kalau yang paling umum di Indonesia tuh gangguan depresi. Depresi, kecemasan, bipolar gitu ya. Atau kalau kita stres kan imun tubuh kita juga melemah ya. Jadi gampang sakit, terus, bisa juga penyakit kulit atau darah tinggi misalnya, atau sakit jantung. Kan ada beberapa sakit yang memang itu disebabkan oleh stres. Ketika kita misalnya ngerasa, "Kok jantungku berdebar banget ya? Apa aku sakit jantung kali ya?" Tapi pas dicek ke dokter ternyata nggak ada apa-apa, ternyata aman semua. Nah, berarti bisa jadi itu memang disebabkan oleh stres. Seperti itu. Next. Oke, ini mitos atau fakta? Mitos atau fakta bahwa self-healing bisa atasi stres, itu bener nggak? Hmm, Pertama-tama mungkin diluruskan dulu kali ya, self-healing itu maksudnya gimana. Jadi self-healing itu adalah, hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk mengatasi stres. Namanya juga self ya, sendiri. Jadi jawabannya itu adalah, boleh di-next? Bisa, tergantung. Bisa, iya bisa. Oke, kalau gitu kita next slide-nya apa? Iya, betul, Mbak Dwina, betul. Jadi itu fakta, self-healing itu bisa menanggulangi stres, betul. Dan bahkan itu adalah kiat pertama yang bisa kita lakukan, gitu ya. Dan mungkin, yang mau saya luruskan di sini adalah, kan banyak ya orang-orang yang bilang jalan-jalan tuh healing, "Ah, gue perlu healing," gitu. Sebenarnya itu healing yang beneran apa enggak sih? Ya tergantung, mmm itu bisa juga healing, karena kan kita kan kalau jalan-jalan ngerasa senang gitu ya, hormon kesenangan kita tuh bertambah, kita nggak stres mikirin pekerjaan, bener sih. Tapi healing itu juga ada nggak enaknya.
Bagi beberapa orang, misalnya yang depresi atau yang punya keinginan untuk bunuh diri atau dia punya trauma, healing itu sama aja dengan kita menemui sisi tergelap kita, pengalaman-pengalaman terburuk kita. Dan kita harus keluar dari zona nyaman. Misalnya kalau orang depresi itu kan pengennya di kasur aja, tidur aja. Nah, bagi dia untuk bangun, berolahraga, misalnya mandi, itu tuh susah. Jadi kadang healing itu malah nggak enak sebenarnya. Dan coba bayangin, misalnya kita punya pengalaman terburuk, tapi untuk healing kita harus balik lagi ke pengalaman itu kan nggak enak banget. Jadi healing itu bukan selalu yang senang-senang aja ya, Mas dan Mbak. Bisa juga yang nggak enak-nggak enaknya juga harus kita jalanin. Dan self healing itu baru ngaruh kalau kita menjadikan itu sebagai habit atau rutinitas. Jadi bukan one time aja, cuman sekali aja. Misalnya baru belajar yoga, tapi yoganya cuma sekali, ya itu tentu saja tidak ngaruh gitu ya. Terus kiat-kiat yang bisa kita coba lakukan, yang pertama adalah mindful resting. Mindful resting itu maksudnya kalau kita istirahat, ya istirahat aja, jangan mikirin kerjaan, gitu. Kan kalau misalnya kita kerja, kita pengennya fokus ya, fokus ngerjain kerjaan. Sama, kalau kita lagi resting, kita lagi istirahat, ya fokus aja sama istirahatnya. Misalnya ketika weekend, nggak mau banyak-banyak megang HP kerjaan, misalnya gitu, ya itu nggak apa-apa. Selama itu memang kesepakatannya seperti itu. Kemudian bisa juga atur boundaries di tempat kerja atau dimanapun. Boundaries itu maksudnya kan sejak pandemi setahu saya ya, jam kerja tuh kadang jadi nggak jelas ya, kadang rapat online bisa jam 7, jam 8 malam, terus selesainya entah jam berapa. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya memang masih bisa diatur boundaries-nya bahwa aku akan kerja hanya di jam-jam bekerja, misalnya gitu. Itu boleh banget. Atau atur boundaries dalam artian dengan sesama rekan kerja atau sama bos. Boleh aja kok kita nggak temenan deket-deket banget sama rekan kerja tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menjaga relasi yang baik aja sama si rekan kerja tersebut. Kan kita nggak perlu jadi bestie ya sama semua orang, kayak gitu. Dan atur boundaries itu juga bisa berarti kita menentukan apa yang nyaman dan nggak nyaman untuk kita. Misalnya ada nih rekan kerja kita yang julid gitu ya, kita nggak nyaman kan, dikomentarin, apa-apa dikomentarin sama dia. Misalnya kita bisa bilang, gue nggak nyaman loh kalau lo ngomong kayak gitu." Itu bisa dikomunikasikan. Terus yang ketiga, not react to the reaction. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, kadang hal yang bikin kita stres itu adalah misalnya kita ditegur gitu ya sama atasan, terus atau sama rekan kerja. Terus hal yang ditegur itu malah sifatnya personal, bukan, kerjaan kita, bukan tentang apa yang kita salah di kerjaan. Nah, kita harus not react to the reaction. Mungkin kita jadinya pengen marah gitu, kayak, "Hah, kok bawa-bawa, personal sih?" Misalnya, atau, "Kok," kalau zaman SD gitu, "Kok bawa-bawa bapak gua sih?" Misalnya. Kita sendiri jangan bereaksi terhadap reaksi itu. Maksudnya kita tahu bahwa, oh, ini orang lagi marah aja, jadinya dia ngomentarin hal yang nggak relevan dengan masalah saat ini, dan berarti bukan guenya yang salah kok. Maksudnya, aku salah di kerjaan iya, tapi kalau tentang yang personal itu simply si orang itu aja yang sedang emosi, jadi ngomongnya kemana mana. Dan sebenarnya ada sih orang-orang yang emang suka gitu nyerang personal. Jangan dimasukin ke hati. Dan not react to the reaction ini adalah penting kita lakukan ketika situasinya itu mepet. Misalnya kita kerja, terus kita, emosinya lagi nggak oke gitu ya misalnya. Nah, kita bisa untuk keluar dulu nih dari emosi tersebut, not react to the emotion. Jadi kita bisa nuntasin kerjaan kita dulu, barulah mungkin kita di rumah, "Waduh, tadi tuh rasanya sebenarnya deg-degan banget, tadi tuh rasanya sedih banget ditegur sama bos," misalnya. Dan not react to the reaction itu beda sama memendam perasaan. Kalau mendam itu kan sampai sepanjang yang kita tahu itu dipendem aja. Kita ibaratnya nggak ada ventilasinya. Nah, itu yang malah yang nggak baik. Memendam perasaan itu ibarat balon, kita niup balon, ditiup, tiup, 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 tiup. Kalau kita not react to the reaction, kita tahan, tapi ketika saatnya udah aman, kita keluarin anginnya, hush, jadi kempes lagi balonnya. Tapi kalau memendam perasaan tuh
Ya ibaratnya kita niup terus sampai akhirnya tuh meledak, jeder, gitu. Jadi bedakan ya, not react to the reaction sama memendam perasaan. Kemudian yang keempat, basic self-care, yaitu makan, minum, tidur yang cukup, mandi, itu sebenarnya basic banget. Kayak itu ya emang orang harus begitu untuk hidup gitu maksudnya. Makan kalau nggak makan 3 kali sehari, ya udah 2 kali sehari, misalnya mau puasa. Minum yang cukup. Kalau minum yang cukup kan otomatis aliran darah juga lebih lancar, segala macam. Terus kita tidur yang cukup sebisanya. Idealnya kan kita tidur 8 jam ya, cuman karena sibuk mungkin kita nggak bisa. Menurut saya 6 jam tuh udah oke. Tidur 6 jam. Dan kalau bisa ya ketika tidur, ketika makan, fokuslah ke makan tersebut, fokuslah ke tidur tersebut. Jangan makan tapi sambil ngeliat laptop, makan sambil ngeliat HP, gitu ya. Kita berusaha untuk mindful ke kegiatan yang sedang kita kerjakan. Kemudian kenali respon stressful. Yang tadi ya fight, flight, freeze, fawn. Apakah efektif? Kalau nggak efektif, ya berarti harus ada yang berubah nih dari diri kita. Terus, relaksasi bisa juga dilakukan. Di sini ada gambarnya ya, namanya square breathing. Jadi ini termasuk, teknik bernafas yang paling sering saya ajarin ke klien saya, karena ini gampang banget. Jadi yang pertama, kita inhale dulu, kita tarik nafas selama 4 detik, kemudian kita tahan selama 4 detik, kemudian kita keluarin selama 4 detik juga, dan sebelum kita narik nafas lagi, kita istirahat dulu dalam keadaan kosong 4 detik, gitu. Kenapa square breathing tuh gampang? Karena 4, 4, 4, 4. Jadi kita sambil di dalam pikiran gitu ya, kita ngitung 1, 2, 3, 4. Misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus dihembusin 1, 2, 3, 4, dan habis itu kosong lagi, kita mulai lagi. Itu bagus banget untuk membuat detak jantung kita yang tadinya misalnya deg-degan, jadi, melambat. Kalau kita bernafasnya itu sengaja dilambatin, otomatis detak jantung kita juga akan melambat, gitu tekniknya. Kemudian ada juga relaksasi progressive muscle relaxation. Nah, ini bagi orang-orang yang gampang pegel ya, kaku badannya. Jadi caranya itu adalah misalnya kita kaku di pundak. Pundak kita itu dibikin untuk tegang kayak selama beberapa detik gitu ya. Terus abis itu kita rilis gitu. Jadi kayak sengaja kita tegangin dulu, terus kita rilis. Nah, itu bisa di area-area tertentu atau bisa juga di seluruh badan, dari kaki, terus ke paha misalnya, terus ke pinggang, ke punggung, sampai ke kepala, sampai ke tangan juga, gitu. Terus, oh ini ada, healing terbaik adalah pasang boundaries ke atasannya, bener juga loh, betul. Dan matiin WhatsApp adalah healing terbaik. Betul, itu adalah salah satu upaya kita untuk membentuk boundaries gitu ya. Oh, ini bukan jam kerja, jadi jangan ganggu. Misalnya gitu. Atau cuti, misalnya lagi cuti terus kita diganggu-ganggu. Kalau cuma misalnya nanya, ini ditaruh di file-nya ditaruh di mana ya? Ya udah kita jawab gitu. Tapi kan kalau tolong bantuin dong, itu kan wah, terus apa gunanya cuti gitu. Itu salah satu bentuk mengatur boundaries. Kemudian kiat selanjutnya bisa lakukan hobi atau hal yang membuatmu tenang atau senang, misalnya jalan-jalan atau ngapain kayak minum teh, ngopi sama teman-teman. Itu termasuk ke nomor 8 juga ya, berbagi dengan social support kita. Siapa sih social support kita? Kita bisa nggak sebutin at least misalnya 3 orang aja, tempat kita bisa marah, bisa sambat gitu ya, bisa cerita. Itu tuh ke siapa? Misalnya bisa ke istri, bisa ke suami, atau orang tua, atau ada pacar, atau sahabat misalnya. Kita bisa loh berbagi sama social support kita. Dan tentu saja kalau mau cerita tentang hal-hal yang nggak ngenakin, lebih baik memang ke orang yang terpercaya. Kita percaya dan deket sama kita. Jangan misalnya kita stres, terus kita upload-upload di sosmed, terus biar semua orang ngeliat. Nah, itu kadang nggak bijak juga sepertinya untuk berlaku seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah bersyukur, berpikir positif, dan realistis. Realistis ini penting loh, jadi kadang kita tuh stres karena ekspektasi kita sendiri terhadap sesuatu.
berpikir realistis dan positif. Memang sih nggak gampang untuk berpikir positif, tapi, salah satu hal yang saya kadang ajarin juga ke klien atau pasien saya, kalau bisa di setiap hari, misalnya sebelum tidur kita noting, kita, apa sih yang kita syukuri hari ini? 3 aja, misalnya, "Oh tadi makannya enak, oh tadi nunggu keretanya nggak lama," yang kecil-kecil kayak gitu. Atau bisa juga self healing dengan cara menulis. Misalnya kita nggak tahu mau cerita ke siapa, ya udah kita nulis. Nulisnya nggak perlu dengan tulisan yang bagus juga, kalau saya tulisan saya lagi, pengen nulis untuk mengeluarkan emosi tuh beda sama tulisan saya yang biasanya. Biasanya rapi gitu ya, kalau ini tulisannya gede-gede, kayak wah semuanya keluarin, terus ya udah dirobek-robek aja. Atau bahkan klien saya ada yang membakar sih, kertas yang dia coret-coret itu. Jadi maksudnya untuk sebagai ventilasi kita aja, gitu ya. Ini bisa teman-teman coba self healing. Oke, next nih, ini next mitos atau fakta. Nah ya, mitos atau fakta yang kedua, semua masalah kesehatan mental dapat diatasi dengan self healing. Nah, gimana Mbak Dwina? Mitos. Mitos. Nah, kenapa mitos? Soalnya kan belum tentu nih Mbak Dian, kita aja kan mungkin nggak semuanya belajar psikologi nih. Jadi kayak gimana cara kita mau self healing kalau ternyata diagnosnya aja salah gitu. Jadi mungkin ada beberapa kondisi yang memang kita harus minta bantuan mungkin ke tenaga profesional atau mungkin ke orang yang punya ilmunya lebih daripada kita gitu sih. Yes, betul. Betul betul. Wah, thank you Mbak Dwina. Jadi bener banget ya, kadang kita tuh niatnya healing, tapi, jadinya malah nggak menyasar pada apa yang sebenarnya menyebabkan kita stres. Ada tuh yang kalau stres jadi pengennya belanja, check out terus, ya kan. Sekali, 2 kali oke lah, tapi kalau itu jadinya compulsive buying, maksudnya beli 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 terus, itu kan ya dompet juga jadi tipis, terus tabungan menipis, kan itu sedih juga ya. Jadi, jawaban dari mitos atau fakta yang kedua adalah next. Betul, Mbak Dwina, mitos. Nah, gimana tuh penjelasannya? Jadi, di sini saya akan memperkenalkan mungkin ini adalah, apa ya, kata yang baru, mungkin kalau orang nggak belajar psikologi mungkin nggak tahu tentang ini, tapi teman-teman, Mas, Mbak semua berkesempatan untuk belajar ini. Namanya window of tolerance. Nah, kenapa namanya window of tolerance? Emang jendelanya kenapa? Oke, boleh. Next, Mbak Dwina. Asik tuh minumnya. Oke, nah di sebelah kiri slide itu ada namanya window of tolerance ya. Sorry ya ini bahasa Inggris karena saya nggak nemu yang versi bahasa Indonesianya. Tapi intinya window of tolerance itu adalah kapasitas kita untuk menghandle kejadian sehari-hari yang kita temui sehari-hari. Nah, ketika kita misalnya sebuah kejadian itu masih berada dalam window of tolerance kita, masih dalam toleransi kita, di sini you feel like you can deal with whatever's happening in your life. Jadi kita merasa kita bisa mengatasi itu. Kita stres nih mau presentasi di depan jajaran pimpinan di kantor misalnya, tapi kalau itu masih dalam window of tolerance kita, kita deg-degan sih, tapi ya udah gitu. Yang penting yakin aja dan itu bisa dilakuin. It doesn't bother you too much. Jadi ya udah sedikit aja stresnya. Deg-degannya tetap ada, mungkin mualnya tetap ada, tapi toh tetap bisa dilakuin. Nah, tapi ada orang-orang yang window of tolerance itu sempit. Jadi memang window of tolerance orang beda-beda. Ini juga menjelaskan kenapa ada orang yang ke psikolog dan ada yang enggak. Aku sering dikasih pertanyaan gitu ya, ditanyain, "Sebenarnya kapan sih kita mesti ke psikolog?" Ya, nggak ada batasannya sih, ada kok orang yang ke psikolog cuman buat cerita, karena mungkin di rumahnya dia nggak ada teman cerita. Misalnya orang tuanya judgmental, terus, dia nggak deket sama saudaranya, jadi dia butuh tempat untuk merilis emosi dia. Tapi ada juga emang orang yang butuh sih ke psikolog, karena window of tolerance-nya. Jadi, salah satu faktor yang bikin window of tolerance seseorang tuh sempit adalah trauma. Kalau dipikirin trauma tuh harus yang misalnya
diselingkuhin, itu kan trauma ya. Atau, eee, kerabat terdekat kita meninggal, nah itu juga bisa jadi trauma. Sebenarnya trauma bukan hanya hal-hal yang besar kayak gitu, tapi bisa juga misalnya saya punya loh klien yang dia, setiap harus ngomong bahasa Inggris dia tuh kayak tercekat gitu tenggorokannya. Dan ternyata dia punya trauma pas dia kelas 2 SD, masih kecil gitu ya, kelas 2 SD, guru bahasa Inggrisnya tuh pernah bilang, "Kamu kok bahasa Inggrisnya jelek banget?" Gitu. Jadi sampai sekarang dia ngerasa tercekat gitu, kayak nggak bisa ngomong, dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang trauma. Dan trauma itu bisa kontinu, bisa berkali-kali, kayak misalnya kalau kita hidup tinggal di keluarga yang abusive, misalnya suka mukul, kan tiap hari misalnya kita dipukul, itu ada trauma yang kontinu. Tapi ada juga trauma yang single event, maksudnya tuh yang sekali doang terjadi. Misalnya pas kecil pernah berenang di kolam renang yang dalam, terus ternyata kita nggak bisa berenang, jadi kita tenggelam. Nah, itu juga bisa jadi trauma. Kalau di konteks bekerja, mungkin trauma itu bisa jadi kita dipermalukan di ruang, misalnya kita lagi rapat gitu ya, terus kita dipermalukan, itu juga bisa jadi trauma. Jadi kalau kita mau rapat tuh rasanya deg-degan banget, keringat dingin, kayak gitu. Nah, jadi udah jelas ya kenapa ada orang yang ke psikolog dan tidak. Karena mungkin masalah yang bagi kita tuh sepele, bagi orang itu nggak sepele. Beda-beda aja, di window of tolerance-nya. Nah, di sini kalau, kita udah menghadapi sesuatu yang di luar toleransi kita, di bagian atas nih ada hyperarousal. Jadi orang tuh bisa dia tuh, mudah cemas jadinya, gampang marah, out of control, jadi kayak, aduh, pengen ngelempar barang, rumah dihancurin misalnya, overwhelmed, your body wants to fight or run away. Jadi kayak rasanya tuh nggak bisa untuk menghadapi ini, mending aku kabur aja. Dan bisa juga di bawah nih, hypoarousal. Jadi hypo tuh di bawah ya, malah jadinya kayak nggak bengong. Saya punya tuh satu pasien pas saya di RSJ, dia dia depresi berat, terus dia tuh bilang kepala saya kosong, dia bilang gitu kayak, dia nggak inget masa kecil dia nggak inget, umur 20-an dia tuh ngapain, tuh nggak inget. Dan dia tuh kayak jadi jambak-jambak rambut dia sendiri gitu karena, "Aduh pengen mikir tapi kok pikiranku tuh kayak kosong," gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa dia sedang berada dalam kondisi di luar window of tolerance dia, dan itu adalah di hypoarousal. Bisa juga jadinya numb. Numb itu kayak kebas ya, nggak berasa apa-apa. Misalnya, misalnya kerabat terdekat kita baru aja meninggal, terus yang lain kan sedih gitu, nangis. Tapi ada juga orang yang malah jadi diem aja di pojokan, nggak ngomong, nggak makan, nggak minum. Itu salah satu tanda hypoarousal. Dan di sini ada ya kata terakhirnya, "These reactions just take over." Maksudnya, kadang respon kita terhadap stres itu kita nggak sadar bahwa kita memilih untuk melakukan itu. Emang badan kita secara natural, secara alamiah tuh pengen kayak gitu aja. Itu yang namanya respon stres atau respon trauma. Makanya penting bagi kita untuk mengenali apakah respon-respon kita tuh udah efektif atau belum. Gitu ya, Mas dan Mbak. Dan jika masalah yang kita hadapi itu masih berada dalam toleransi kita, maka self healing tuh bisa jadi efektif. Ya kita perlu lah ya jalan-jalan, perlu misalnya yang cewek-cewek ke salon, belanja, atau kalau yang cowok-cowok mau main game, misalnya itu juga penting. Tapi kalau masalah yang kita hadapi itu udah di luar window of tolerance kita, maka nggak ada salahnya kalau kita tuh pergi untuk mendapatkan penanganan profesional. Karena healing itu kadang memang nggak bisa sendiri, perlu dibantu, perlu untuk dibimbing. Terus gimana sih caranya para profesional ini membantu kita? Next, Mbak Dwina. Yes, psikolog bisa bantu apa? Pertama, psikolog tuh bisa menyediakan ruang aman untuk berproses. Jadi, psikolog tuh dilatih untuk nggak judgmental. Kalaupun kita judgmental, itu tujuannya adalah untuk menganalisa ini apa sih yang terjadi, gitu. Dan kita berperan sebagai observer dari masalah Anda. Dan kita juga mengajak Mas dan Mbak sebagai klien untuk menjadi observer juga.
lihat deh apa sih yang terjadi gitu. Kadang kan pernah dengar nggak sih kata ini, nyelesain masalah orang tuh lebih gampang dibanding nyelesain masalah sendiri. Karena kita punya blind spot terhadap diri kita. Kadang kita tuh nggak sadar terhadap poin-poin tertentu, sudut pandang tertentu, karena kita ya subjektif sebagai kita. Jadi orang lain, dalam hal ini psikolognya, bisa memberikan sudut pandang yang lain. Kamu lupa loh melihat dari sudut pandang ini. Oh iya ya, kok nggak pernah mikir ya ke situ. Misalnya gitu. Kemudian bagi beberapa orang perlu tuh untuk ditegakkan diagnosa. Walaupun kalau saya sendiri kadang diagnosa tuh nggak terlalu penting sih. Apalagi self diagnose. Tapi untuk beberapa orang tuh penting. Maksudnya biar tahu apa sih yang terjadi sama diriku. Kemudian psikolog juga bisa memberikan konseling dan psikoterapi. Konselingnya bisa konseling sendiri, bisa juga konseling pasangan, konseling keluarga, itu juga ada. Atau konseling pranikah, minat bakat, dan lain-lain. Kemudian psikoterapi itu biasanya memang untuk orang-orang yang punya trauma ya, atau sesuatu yang lebih dalam untuk diproses. Biasanya yang umum tuh CBT, misalnya EMDR, brain spotting. Nah, tadi kan saya certified brain spotting ya. Jadi brain spotting itu adalah salah satu psikoterapi untuk memproses trauma gitu. Dan mungkin teman-teman yang banyak tahu tuh mindfulness terapi dan banyak lagi. Kemudian ada juga pertanyaan, kapan sih kita ke psikolog dan kapan kita ke psikiater? Nah, ini jawabannya adalah kalau misalnya masalah yang dihadapi itu memang karena masalah sosial, misalnya hubungan kita dengan ibu kita jelek misalnya, tentu obat itu tidak menyelesaikan masalahnya, hanya menstabilkan hormon aja. Jadi lebih baik ke psikolog. Tapi emang ada beberapa orang yang butuh untuk dikasih obat. Obat penenang misalnya obat antidepresan, anti cemas, antipsikotik, misalnya biar nggak halusinasi, itu ada juga sih orang-orang yang butuh ke psikiater. Jadi, kalau misalnya emang bingung mau kemana, bisa tanya nih, ke diri sendiri, kira-kira aku butuhnya apa? Dan nanti psikolognya kalau misalnya merasa Mas atau Mbak butuh untuk dapat penanganan yang ada obatnya, pasti akan di-refer kok ke psikiater, kayak gitu. Oke, kayaknya next udahan ya? Nah, ini, ada quotes aslinya tuh sebenarnya bahasa Inggris, tapi saya translate jadi bahasa Indonesia. Jadi, luangkanlah waktu untuk beristirahat, karena kalau kita nggak istirahat, maka tubuh kita tuh akan "istirahat" tanda kutip, maksudnya rontok, tumbang gitu, di saat yang mungkin nggak ideal bagi kita. Jadi jangan tunggu sampai burnout, jangan tunggu sampai nggak tertahankan. Kita tetap butuh ventilasi, kita tetap butuh self healing, kita tetap butuh istirahat. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh sekarang. Ya, Mbak Dwina ya. Iya, Mbak Dian. Ya, makasih banyak nih Mbak Dian. Tadi sudah ada pemaparannya dan cukup jelas banget sih kalau buat aku pribadi ya, kayak lumayan jelas sih apa itu burnout, ternyata beda sama stres, terus habis itu juga ternyata ada faktor-faktornya juga, sama caranya juga untuk mengatasi kalau ternyata kita lagi dalam kondisi burnout atau stres itu seperti apa. Nah, tadi kan punten nih Mas Mbak semua, kalau tadi itu kan masih dari perspektif kacamataku aja. Nah, dari Mas Mbak semuanya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mungkin bisa langsung diraiskan kan? Kita ini tadi baru sekitar 13-an, sekarang udah 33 nih. Oh iya ya, tiba-tiba udah banyak aja. Iya. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bertanya? Ibu Radiati mungkin Bu? Ini di chat ada yang bilang terus ganti foto prof pic jadi hari libur jangan bahas kerjaan. Bener banget ya Mbak Dwina. Gimana sih rasanya kalau lagi cuti terus diganggu-ganggu gitu? Wah, rasanya Ini ya, ternyata ya kita harus bisa setting boundaries kita sendiri ya Mbak Dian ya.
Ini Iya, betul. kalau misalnya belum ada yang mau nanya, mungkin aku kali ya mewakili ini, ada beberapa catatan nih di aku. Oke. Nanti teman-teman nanti bisa menyusul kali ya, Mas Tio ya, kalau ada yang mau bertanya. Aku coba dulu kali ya wakili pertanyaan pertamaku. Kalau tadi itu kan lebih kepada kita apa ya, memproses dari perspektifnya kita nih Mbak Dian kalau kita lagi terkena burnout. Nah, pertanyaanku gimana sih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada orang di lingkungan sekitar kita itu lagi burnout. Itu kita gimana nih respon yang bijaknya, apalagi rata-rata kan di sini teman-teman yang ikutan ini sebagai pengelola kepegawaian. Kalau mungkin di swasta itu kita setara dengan di apa namanya HR-nya kali ya, human capital-nya juga bisa gitu. Gimana ini, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kayaknya kita ngelihat nih ada teman kerja atau rekan kantor atau teman terdekat kita yang lagi kayaknya nih menunjukkan tanda-tanda lagi burnout gitu, tapi supaya juga nggak jadi asal diagnos juga nih, jangan-jangan ternyata dia lagi nggak kenapa-napa juga, tapi kita menganggap kalau udah berespon berlebihan. Itu gimana Mbak? Mohon pencerahannya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi selain menolong diri kita sendiri, menolong orang lain juga gitu ya, Mbak Dwina. Sebenarnya simpel sih cara kita, dan kalau teman-teman takut misalnya salah salah sangka gitu, oh kita kira dia burnout tapi ternyata enggak, ya nggak apa-apa juga sih, kita tinggal tanya sebenarnya sama dia. Tanya kabarnya, "Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Kok kelihatannya nge-down, emang lagi ada apa nih?" Apalagi kalau orang itu lumayan deket sama kita, kita bisa tanya kayak gitu. Kalau, untuk peran kita sebagai pengelola kepegawaian, kita juga berarti kan punya kewajiban ya untuk ngecekin orang-orang yang kelihatannya punya tanda-tanda lagi stres. Apalagi tadi juga saya udah jelasin nih tanda-tandanya apa, dari segi apa sih tadi, fisik, emosi, pikiran, dan perilaku. Kadang orang yang stres itu kan berperilaku beda dari biasanya, tapi nggak selalu, ada juga yang kayak biasa-biasa aja, tipe-tipe memendam gitulah. Jadi nggak ada salahnya kita tanya, dan tentu tanyanya dalam, situasi yang ideal ya, maksudnya bukan lagi riweuh atau bukan lagi di kondisi yang ramai, di publik gitu, itu enggak banget. Jadi kalau bisa sih lebih ke personal aja. Kemudian, hal pertama yang bisa kita lakukan kalau kita lihat orang itu burnout adalah memastikan dia melakukan basic self-care yang kayak makan, minum, tidur. Itu penting banget loh. Jadi saya pernah lihat meme gitu ya, Mbak Dwina, tentang orang ke psikolog, terus dia bilang, "Iya nih aku, lemes banget nggak bisa ngapa-ngapain." Terus psikolognya nanya, "Kamu udah makan belum? Kamu minum berapa gelas air sehari?" Terus dia nggak bisa jawab gitu. Ya iyalah, kesehatan mentalnya ambruk karena bahkan basic self-care-nya aja nggak dilakuin. Kadang ya memang stres itu bikin kita jadi males makan, nggak bisa tidur. Nah, banyak loh hal-hal yang bisa kita saranin ke teman kita untuk, biar dia bisa tidur. Misalnya, jangan makan sebelum tidur. Makan tuh kalau bisa dijarakin kayak 3 jam, 4 jam, gitu. Idealnya sih 3 jam ya sebelum tidur. Terus, bisa juga kita beliin dia makanan, kalau kita ada duitnya aja ya, kalau nggak ada mah nggak usah. Beliin dia makan nih, "Tadi lo belum makan kan nih, makan," atau kasih minum. Itu juga, yang aku sering lakuin di rumah duka. Kadang kan orang-orang yang lagi berduka, misalnya keluarganya gitu ya, sampai nggak minum, nangis mulu kan, airnya keluar banyak, tapi nggak minum-minum. Ya udah aku sesimpel nanya, "Kamu udah makan belum? Udah minum belum? Sini aku ambilin minum," ambilin aqua gelas, itu simpel-simpel aja. Kemudian yang bisa kita lakuin adalah, jadi tempat dia untuk cerita. Tapi ini juga mesti dibarengi dengan kitanya sendiri jangan judgement, dan kita jangan terlalu dini untuk memberi solusi, gitu. Kadang ada orang yang emang nggak butuh solusi, dia tuh butuh butuh dikeluarin aja gitu apa yang dia rasain. Aku pernah punya bukan klien sih, ini kenalanku, dia cerita dia ke psikolog. Terus sama psikolognya, tentang bekerja, dia pokoknya stres tentang kerja. Terus sama psikolognya malah ya dikasih saran, "Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, bla bla bla," dan dia bete jadinya, karena ngerasa bukan itu yang aku pengen, aku tuh cuman butuh penguatan aja. Aku tuh butuh validasi aja, "Oh, iya sih, bete ya ditegur sama bos," misalnya.
Itu hal-hal simpel yang bisa kita lakuin sebenarnya kayak gitu sih Mbak Duwina. Cukup menjawab nggak? Menjabat sih Mbak Dian, kalau tadi tuh aku simpulin berarti emang jangan cepat menyimpulkan tuh sangat penting ya kalau terkait dengan kesehatan mental ini ya. Bagaimana Mhm. kita berespon ke teman tuh pertama tadi jangan juga mau malu untuk bertanya, jangan terlalu cepat menyimpulkan jangan-jangan dia itu A, jangan-jangan dia itu B. Better kita ya udah tanya aja gitu ya ke yang bersangkutan. Mhm. Mhm mhm. Terus juga basic self care itu ini sih juga ternyata aku jadi ngeh gitu merecall kayak ya juga ya kalau misalnya waktu itu pun aku lagi di momen sedang berduka, ternyata kata-kata yang kayak jangan sedih ya nanti orang yang meninggalnya ini malah sedih kalau kitanya mau nangis terus kayak hal-hal kayak gitu tuh justru malah jadi memberatkan ke kita. Better tuh langsung kayak ada dulu waktu itu teman saya kayak nggak ngomong apa-apa tadi sesimpel kayak ngingetin nih udah kita bawain makanan nanti dimakannya itu ternyata tuh lebih apa ya lebih lebih merasa mendapatkan perhatian dengan cara yang tepat sih kalau aku waktu itu. Iya ya, berasa ditemenin gitu nggak sih? Kan di saat-saat kayak gitu Itu kita tuh langsung kesepian ya? oh benar dan actionnya tuh langsung ada Mbak Dian daripada kayak dikasih kata-kata penghibur yang kayak padahal kalau lagi posisi kayak gitu ya normalnya kan memang untuk Normal. merasakan sedih ya gitu. Betul Terus, betul. terus habis itu tadi juga yang aku tangkap itu ketika memutuskan untuk jadi tempat cerita orang lain, itu kita better tanya dulu nih, dia ini mau ke kita untuk didengarkan saja atau butuh dijadikan ada tempat validasi yang mengencourage apa yang dia rasakan, membenarkan apa yang sedang dia rasakan atau justru malah datang untuk kasih saran, jangan tiba-tiba kita kasih saran aja ya Mbak Dian ya, jadinya Iya, betul. Atau kita bisa juga tanya, jadi ini, kamu cerita itu mau solusi apa mau didengerin aja? Kadang kalau aku tanyanya gini, misalnya ke teman yang mau cerita, "Ini aku harus dengerin sebagai psikolog apa sebagai teman?" Kan itu beda, gitu. akan beda perspektif ya untuk diri Mbak Dian sendiri ternyata. Beda, iya beda dong. Kalau psikolog mungkin harus lebih objektif, harus lebih, tapi kan kalau temen, wah iya tuh emang orang itu kan bisa lebih gimana sih, santai aja gitu. Dan benar ketika orang lagi misalnya keadaan berduka atau stres, dia tuh kesepian dan banyak loh orang yang nggak tahu dia mau reach out ke mana, gitu. Jadi emang kalau misalnya kita bisa jadi orang yang safe bagi dia untuk cerita, itu kan baik banget. Tapi jangan lupa atur boundaries juga untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadinya nge-down karena kita terlalu banyak pengen bantu orang, kayak Benar. gitu. Itu ya Mbak Dina ya. Ya, aku sih selalu percaya Mbak ada alasan kenapa Tuhan kasih kita 2 kuping dibandingkan 1 mulut. Yeah. Wih, oh itu bagus loh. Betul, karena untuk mendengarkan ya, Ya, untuk mendengarkan. Iya, betul. Nah, ini ada ini pertanyaan. dari Mas Wahyu aja nih Mbak Dian. Mhm. Aku bantu bacakan ya Mas Wahyu. Mbak Dian izin nanya, basicku kan emang bukan IT, cuma emang punya sertifikat IT. Jadi kadang masalah IT kena ke aku juga. Ini di kantornya ya Mbak Dian berarti. Mhm mhm. Kebetulan sertifikat akan habis Oktober nanti. Gimana nih caranya enaknya ngomong ke atasan biar bisa lepas dari pekerjaan yang IT-nya tadi? Udah pernah ngobrol sama Oh. asesor, malah ada rencana didiklatin lagi dan suruh ngurusin sertifikasinya. Nah ini emang di kulturnya kita sih Mbak, kalau ada jadi satu hal yang dirasa tuh kita kompeten tuh besoknya tuh langsung dipepetin terus untuk dikasih. Gimana sih caranya kita menolak dengan cara yang profesional yang benar tanpa jadinya menyinggung atasan kali ya? Gitu kali ya Mhm Mas mhm. Wahyu aja kurang lebih pertanyaannya. Gimana Mbak Dian? Oke, Mas Wahyu, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, emang yang Mas rasain tuh apa sih, eee, ketika jadi orang yang harus ngurusin masalah IT juga? Apakah Mas ngerasa sebenarnya kan beda-beda ya, apakah emang capek aja nggak mau ngerjain terlalu banyak kerjaan yang bukan sebenarnya kerjaan kita, atau bisa juga ngerasa, kan skill IT-ku nggak bagus-bagus banget, itu kan beda ya. Gimana tuh Mas Wahyu? Mas Wahyu itu capeknya karena kerjaan utama tetap kelima. Oh, I see, ini burnout ya berarti. Nah, sebenarnya gini, saya harus akui bahwa burnout di tempat kerja, terutama di yang kayak pemerintahan, enggak pemerintahan doang sih, kerjaan apapun itu
susah untuk ngatur boundaries-nya, karena kan ada kayak, apa sih, strukturnya tersendiri itu ya. Bahkan ibu saya juga kan dia orang kantoran, jadi kalau dia stres kerjaan ya gimana ya, kerjaannya kan nggak selesai-selesai, emang kerjanya banyak aja gitu, jadi harus kayak gimana. Nah, sebenarnya yang Mas Wahyu lakuin udah bener tuh, pertama ngobrol sama asesor. Nah, tapi tergantung ngobrolnya tuh kayak gimana. Jadi, kalau misalnya kultur perusahaannya emang seperti itu, mungkin agak sulit nih untuk lepas dari kewajiban tersebut. Tapi kita bisa tetap coba untuk atur boundaries kita. Tetap kayak gitu, misalnya, saya kan job desk-nya ini, saya bisanya ngerjain yang ini, kayak gitu. Kalau urusan didiklatin lagi, wah berarti ngurus sertifikatnya lagi itu kan capek banget gitu ya, Mas. Tapi, kalau misalnya emang udah dikomunikasikan baik-baik dan ibaratnya itu ya atur boundaries, mungkin yang bisa dilakukan adalah memang, kadang kalau kita apa ya, nggak melakukan hal tersebut dengan baik tuh kan orang malah jadi males gitu minta bantuan sama kita. Nah, jangan kayak gitu juga sih. Maksudnya adalah lebih ke kita tetap berpegang teguh pada job desk kita yang dari awal aja, kayak gitu sebenarnya. Dan sisanya kalau kita udah ngelakuin apa yang kita bisa, yaitu atur boundaries, terus misalnya orang lain nggak bisa untuk menerima itu, ya itu problemnya dia berarti, bukan problemnya kita. Karena memang Mas Wahyu, ada hal-hal yang kita nggak bisa atur, yaitu orang lain. Kita cuma bisa ngatur diri kita sendiri. Kalaupun akhirnya nanti Mas, akan didiklatin lagi gitu ya apes-apesnya, atau disuruh ngurus sertifikasi lagi, berarti memang dari Mas Wahyunya yang harus cari cara lain untuk meregulasi burnout-nya, gitu. Itu ya Mas Wahyu, memang sulit sih kalau di tempat kerja yang sangat, struktural, itu sulit banget memang. Berarti teman-teman sudah apa namanya validasi nih oleh ibu psikolog kita, ternyata tempat kerjaan kita memang sulit. Kultur kerjanya apa yang kita rasakan valid teman-teman. Iya betul, kan ada tempat kerja yang kayak, "Oh, nggak apa-apa aku nggak pengen kamu terlalu sibuk," apa gitu ada juga loh. 2024 pindah kerjaan dari Astaga, pindah kerjaan, mau resign tapi nggak jadi-jadi resign gitu ya. Tapi sebenarnya bener juga loh, kita kalau misalnya milih tempat kerja dan ternyata kita nggak nyaman banget, maksudnya itu sesuatu yang bukan kita bisa tolerir, tidak bisa kita tolerir, ya kita punya hak untuk pindah, kalau itu memungkinkan. Itu misalnya kita pernah dapat pengalaman nggak enak, dilecehin di kantor, dan kita pengen pindah, itu hak kalian. Gitu. Itu salah satu cara untuk, mengatur boundaries juga, Mbak Dwina. benar-benar. Iya, tapi jangan lupa kalau mau resign tentu diperhitungkan ya, kayak nanti pemasukannya dari mana, pindah ke mana, itu juga perlu rencanakan dengan matang, gitu. Berarti kalau yang aku take note ini dari penyampaian Mbak Dian, nggak apa-apa banget ya Mbak ya, kita untuk bekerja secara dari haknya kita dan kewajiban kita sesuai sama job desk-nya. Jadi sebenarnya Mhm. wajar ya, dan maksudnya memang normal untuk kalau memang sudah merasa itu bukan di job desk-nya kita, untuk belajar untuk menolak, hanya saja kesiapan mental kita nih untuk bisa merespon nanti konsekuensi dari si atasan itu akan seperti apa. Kalau misalnya memang sudah siap, ya nggak apa-apa ya Mbak ya. Mhm, betul betul. Dan mungkin kalau sulit juga ya berarti kita lagi nih untuk belajar cari tahu cara mengelola burnout-nya gimana dari atasan ini ya Mbak ya. Iya, betul betul, seperti Mbak, ini itu. ada lagi juga nih pertanyaan, mudah-mudahan sudah terjawab ya Mas Wahyu. Kita ke Semangat ya Mas Wahyu, ya ampun. Ini dari Mbak Heni Tribuana. Window of tolerance orang beda-beda, sedangkan kita bekerja di bagian pelayanan kepegawaian. Bagaimana saat sudah lewat dari tolerance kita menghadapi orang-orang yang suka ngebos dan marah-marah? Belum lagi niat bantu kerjaan teman malah jadi kerjaan utama. People pleaser ya berarti ya. Kadang bingung mau bantu tapi takut malah disalahgunakan kebaikan kita. Nah, gimana nih Mbak Dian, monggo Mbak? Oke. Jadi emang ini udah di luar batas toleransi kita ya, dan jadinya makan hati nggak sih Mbak Duwina kalau kayak gitu? Wah, udah dibantuin malah kita kena marah misalnya gitu. Nah, lagi-lagi Mbak Heni, ini cara kita atur boundaries aja. Jadi kalau emang orang itu selalu minta
kita bantuin gitu ya, tapi kita udah tahu nih pola dia nanti bakal marah-marah atau bahkan awalnya cuma minta bantuin dikit, lama-lama jadi semuanya dikasih ke kita. Nah, berarti dari awal ketika orang itu udah menunjukkan tanda-tanda dia mau minta bantuan, kita punya hak untuk menolak, kan emang bukan kerjaan kita, gitu. Dan tentu menolaknya juga ya agak diplomatis lah ya, jangan terang-terangan banget gitu, karena toh relasi antar rekan kerja itu penting untuk dijaga. Cuman kalau misalnya dia baper atau dia marah, ya itu emang masalah dia. Mungkin dia tipe-tipe orang yang kalau ngebos, marah-marah itu kan mungkin dia hyper arousal ya. Dia sendiri punya isu gitu tentang kesehatan mentalnya dia. Jadi ya itu bukan salah kita juga sih sebenarnya, asal kita atur boundaries gitu Mbak Dwina. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya Mbak Heni penjelasan dari Mbak Dian. Betul. Dan bener nih kata Mbak Heni ya, takut disalahgunakan kebaikan kita. Betul, ada orang-orang yang emang suka menyalahgunakan kebaikan. Jadi hati-hati. Oke, next Mbak Dwina, apalagi nih? Ini ada lagi nih dari Mbak Dini. Hai Mbak Dian, saya juga burnout sih, hehehe. Udah pernah ngobrol sama psikolog juga, dan sarannya supaya belajar lebih asertif. Udah mulai coba beberapa kali juga, tapi suka jadi nggak enak sendiri. Agak-agak people pleaser soalnya, somehow capek sendiri. Ini gimana ya cara mulainya untuk lebih asertif? Mungkin kita apresiasi dulu kali ya Mbak Dian ya, karena Mbak Dini ini sudah berani untuk mencari pertolongan ke profesional, karena meskipun sekarang nih, kalau observasi aku aja sih Mbak Dian, meskipun edukasi kita terhadap mental health ini sudah mudah untuk dijangkau, tapi kayaknya masih ada nih kanan kiri kita yang menaruh stigma seakan-akan tuh ke psikolog tuh gimana gitu. Padahal biasa aja ya, aku juga pernah kok ke sana dan rasanya justru malah enak ya Mbak Dian. Iya, aku juga pernah kok ke psikolog. Oh, psikolog aja pernah ke psikolog. Oh, bahkan psikolog itu butuh psikolog. Karena kan kita dapat paparan banyak ya dari klien-klien kita ya, Mbak Dwina. Jadi Iya. wajar ya Mbak ya sebenarnya. Kita harus Wajar. memvalidasikan ya kalau memang kita ada kebutuhan untuk ke sana. Nah, gimana nih Mbak Dian, mungkin bisa langsung dibantu fasilitasi jawab pertanyaan dari Mbak Dini. Oke, Mbak Dini. Jadi Mbak Dini intinya udah pernah coba untuk asertif, tapi jadinya nggak enak sendiri gitu ya. Nah, nggak enak sendiri ini adalah reaksi kita yang kita harus menerapkan not react to the reaction tadi di slide self healing itu, bahwa kita punya hak kok untuk menolak misalnya, kita punya hak untuk menyuarakan hak kita. Terus ada rasa nggak enak, ya udah don't react to it. Karena itu adalah reaksi trauma kita. Mungkin ada sesuatu di pengalaman Mbak Dini di mana pokoknya itu jadi mekanisme aja bahwa Mbak Dini pengen bantu orang lain, which is baik sih sebenarnya, tapi kan kalau udah jadi burnout, kasihan di Mbak Dininya juga, gitu. Gimana caranya untuk lebih asertif? Pertama, not react to the reaction, tetap dilakuin. Kedua, kalau misalnya memang rasanya tuh belum nyaman untuk asertif, mungkin bisa ke psikolog lagi untuk di proses yang bagian deep-nya, yang dalam-dalamnya. Kan ada ya alasan kenapa orang tuh jadi people pleaser. Biasanya sih lingkungan tempat kita dibesarkan. Tergantung lingkungannya seperti apa. Jadi kita menghindari konflik dengan ya udah kita ngalah. Nah, itu kan perlu mungkin ada sesuatu yang perlu diproses nih Mbak Dini. Jadi kita lebih enak juga untuk asertif. Gitu. Dan Mbak Dina, kadang kan tadi saya udah jelasin ya trauma itu bukan trauma yang gede aja gitu, tapi single event aja tuh bisa jadi trauma. Dan kadang kita nggak inget sama trauma kita. Karena emang trauma itu ada di bawah sadar, bukan di kesadaran. Kadang kalau ditanya, "Emang waktu itu kenapa sih?" Nggak ingat, gitu. Atau bisa juga trauma itu terjadi pas kita masih kecil, ketika bahasa tuh belum terbentuk. Jadi emang kadang trauma nggak bisa terbahasakan. Dan, ketika orang itu misalnya punya trauma gitu, biasanya dia tuh jadi kehilangan, kapasitas untuk bersuara, untuk membela diri misalnya. Nah, mungkin ini yang Mbak Dini rasain nih, gitu. Jadi tetap not react to the reaction dan perlu diproses lagi. Mungkin ada, aku nggak tahu sih ada apa enggak, tapi mungkin ada layer yang lebih dalam untuk diproses gitu. Semangat ya Mbak Dini, memang healing itu tidak mudah ya, kadang naik, kadang turun. Dan kita itu harus menemui pengalaman terburuk kita atau sisi terburuk kita. Gitu Mbak Dwina. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dini penjelasan dari Mbak Dian.
Semoga nanti mungkin bisa coba dicari didalami lagi ya dengan psikolog yang bersangkutannya, lebih dicari lagi tadi akarnya itu seperti apa. Mudah-mudahan ke psikolog ini udah jadi langkah ikhtiar untuk bisa membuat diri kita lebih baik lagi ya, Mbak Dian dan Mbak Dini. Yes, betul. Kita lanjutin lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih, ada juga dari Mbak Yenita Anggraini. Mbak Dian, menurut Mbak Dian gimana sih cara mengatasi gap generation di dunia kerja saat ini? Contoh atasan yang sangat protokoler dan bawahan yang sulit basa-basi. Wadaw, relate banget. Sama-sama punya tujuan yang sama tapi cara komunikasinya beda dan rawan salah paham. Gimana nih Mbak Dian? Oke, ini berarti bukan hanya masalah psikologis per orang ya, tapi lebih ke apa sih namanya Mbak Dina, kolektif gitu. Kan generation atau generasi itu kan kolektif ya, banyak ya orang di zaman-zaman tertentu. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah, generation gap itu. Bahkan saya sama orang tua saya juga beda cara ngomongnya, cara pikirnya, itu wajar banget wajar banget. Dan, sebenarnya komunikasi itu hanya akan efektif kalau kedua belah pihak kan komunikasi antara dua orang pihak nih. Kalau kitanya udah mau punya itikat baik dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tapi orang yang satunya enggak, ya sebenarnya akan susah. Gitu, karena kunci dari komunikasi itu adalah bukan cuma menyuarakan, tapi kita mendengarkan, kata Mbak Dwina tadi ya, kita punya 2 kuping dan 1 mulut. Nah, kalau misalnya orang satu lagi emang dia nggak mau dengerin, ya akan susah, mau gimana lagi, gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, ya udah kita mengkomunikasikan aja sejelas mungkin, biar kita, salah pahamnya itu kemungkinannya dikecilin gitu ya, pertama. Kedua, karena ini bukan sesuatu yang bisa kita ubah, ya udah, kita terima aja, ibaratnya. Kenapa? Nina serem banget lagi. Oh, atau ini aku kenapa tiba-tiba gini. Ngakak banget. Aduh maaf ya, ada iklan nih. Teman-teman. Wah, susah berhenti kalau udah ketawa. Oke, hup. Oke, nah, intinya sih gini, kalau misalnya kita udah berusaha untuk mengkomunikasikan, terus dia, nggak bisa menerima itu, berarti kan itu problemnya dia ya, bukan problemnya kita. Ya udah, yang penting kita udah melakukan apa bagian kita aja sih, Mbak Yenita. Dan mungkin kalau misalnya itu jadi sesuatu yang membuat Mbak Yenita stres, berarti Mbak Yenita perlu cara-cara lain untuk mengatasi stres tersebut. Dengan cara lain, misalnya dengan ventilasi, venting ke teman. Atau, ke rekan kerja, atau ya melakukan hal lain jadinya. Karena gap generation itu pasti ada sih, dan, nggak semua orang mau untuk berubah, gitu. Ya, Mbak Yenita. Jadi ini emang bukan kondisi yang per individu, tapi ini udah kolektif. Emang emang orang-orangnya kayak gitu. Jadi susah untuk eee, atasi secara sendiri, personal. Yang penting Mbak Yenita tetap melakukan part-nya Mbak Yenita aja, yaitu ya atur boundaries, komunikasi yang jelas, asertif, dan sebagainya. Semoga menjawab ya Mbak Yenita. Oke, makasih Mbak Dian. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Yenita. Ini aku udah dapat warning nih dari penyelenggara, kita zoom-nya sampai 21.30, jadi ini pertanyaan terakhir kali ya dari Mbak Reno. Mudah-mudahan Mbak Dian bisa menjawab dengan padat dan singkat. Gimana ya kalau misalnya ada pegawai yang secara mental dan kesehatan memang bermasalah, ada informasi yang bersangkutan juga ke psikolog juga. Dan sudah dengan berbagai pendekatan, tapi makin ke sini jadi nggak benar secara kinerja. Sedangkan kita mau tegasin lebih straight dengan aturan, tapi takut konsekuensinya ke mental dan kesehatan dia yang pasti bakal drop. Gimana nih? Sebenarnya juga, penting ya untuk cari psikolog yang tepat untuk kita. Seperti gitu. Ada psikolog-psikolog yang nggak belajar terapi tertentu yang bisa memproses, deeper issues kita. Ada yang kayak misalnya ya udah di dasar-dasarnya aja, mungkin bisa ganti psikolog pertama, kedua kedua mungkin gini, jadi emang healing itu kan nggak otomatis langsung ya, emang butuh proses. Ada orang yang misalnya ke psikolog
5 bulan, 3 bulan aja itu udah better. Tapi ada juga yang butuh bertahun-tahun, bersesi-sesi. Bahkan saya pernah dengar ada klien psikolog tempat saya kerja tuh, dia sampai sesi ke-60 berapa gitu. Emang, sebenarnya itu tergantung sama level isunya dia tuh seberapa dalam, seberapa banyak. Kalau dia emang ruwet banget ya tentulah dari hal yang dia pendam di tubuh dia selama bertahun-tahun kan nggak mungkin kita urai hanya dengan sekali, 2 kali konseling, gitu. Jadi memang, sebenarnya juga nggak enak sih ya, jadi konsekuensinya ke mentalnya dia dan memang dia berarti, dalam keadaan di mana belum stabil nih ibaratnya, dia masih butuh healing. Mungkin sebagai rekan kerja memang kita bisa sampaikan ke dia bahwa, tetep ada nih kewajiban yang mesti selesaikan. Pertama itu, kedua kita tetap dukung kamu kok untuk healing, maksudnya kamu mau ke psikolog yang beda lagi kah? Mau yang spesialisasi misalnya spesialisasi di depresi kah? Atau spesialisasi di trauma kah? Itu bisa dicari, gitu. Gitu sih sebenarnya. Yes, dan jangan lupa mungkin ngingetin yang basic self care tadi ya. Mhm. Gitu Mbak Nina, semoga menjawab ya Mbak Reno. Oke, makasih banyak nih Mbak Dian, mudah-mudahan menjawab Mbak Reno. Mungkin nanti kalau teman-teman ini masih ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung tanyakan personal. Boleh ya Mbak Dian ya, di Instagramnya Mbak Dian apa? Ya, sekalian iklan. Instagram boleh, iya sih aku soalnya jarang ngecek email sebenarnya. Tapi kalau IG bisa ini namanya pasaran sih, sorry, jadi harus spesifik. Ini IG-nya ya, IG Dian Sukma R. Dan tadi kan Mbak Nina sempat bilang aku praktek di Hatiplong ya. Hatiplong tuh kan platform online. Tapi aku baru akan mulai September sebenarnya di situ. Oh, I see. Oke. Tapi Hmm. mungkin bisa jadi salah satu rujukan ya Mbak Dian, konseling online nih, karena kan lagi pandemik juga, atau mungkin sulit menjangkau kalau harus ke Jakarta, bisa ke @hatiplong ya tadi ya. Iya, betul, betul. Kalau masih ada pertanyaan nih dari teman-teman ke @diansukma_r. Oke, ini karena sudah dapat warning dari tim panitianya, berarti mohon izin nih Mbak Dian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula nih sesi sharing kita. Nah, izin aku sebagai moderator, ada beberapa insight tadi yang aku catat ya. Pertama, ternyata pemahaman atas diri sendiri, baik yang positif ataupun kurangnya diri kita, itu sangat penting ya, mempengaruhi bagaimana kita bisa tahu apakah kondisi tubuh sedang burnout atau tidak. Terus juga kita harus hindari melakukan self-diagnose. Terus juga kita nggak sehat mental belum tentu karena kurang ibadah, itu harus di-underline banget. Harus cek terlebih dahulu faktor atau penyebab dari kondisi mental orang yang dimaksudkan. Juga penting untuk mengenali atau menjalin konektivitas dengan badan kita, karena mind and body ternyata sangat terhubung. Juga penting ya untuk belajar act to not reaction, supaya juga kita nggak jadi people pleaser. Daripada berbagi luapan emosi ke sosmed, ternyata lebih better untuk menceritakan perasaan ke orang yang dipercaya. Bisa keluarga, sahabat, atau kalau misalnya nggak memiliki sekitaran yang bisa dipercaya, kita masih punya nih opsi untuk ke tenaga profesional tadi ya, ke psikolog, seperti ke Mbak Dian gitu. Karena dan semoga kita nggak termasuk orang-orang yang menjudge ya kalau mengetahui ada lingkungan sekitar kita yang pergi ke psikolog, karena sebenarnya itu adalah salah satu ikhtiar yang mereka juga untuk bisa memperbaiki dirinya masing-masing gitu. Karena ternyata perkataan kita itu juga bisa jadi salah satu penyebab menjadi sumber traumatiknya seseorang gitu. Betul. Yang terakhir, jangan lupa untuk meluangkan waktu istirahat. Yes. Sampai sakit dulu baru kita obati, tapi dari sekarang kita tangkap nih sinyal-sinyal dari badan kita sudah seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya selaku perwakilan dari teman-teman panitia mau mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Mbak Dian selaku dari narasumber hari ini. Thank you so much Mbak Dian atas pemaparannya. Thank you juga Mbak Dwina dan teman-teman juga. Semoga banyak belajar ya dari sesi hari ini. Ya, amin. Pasti kita banyak sih insight-nya.
Terus juga aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada kawan kepegawaian yang masih standby bergabung bersama kami sampai malam hari ini. Sebelum aku menutup sesi, ini karena udah nambah dari yang pertama tadi, boleh nggak ya aku izin untuk di-open dulu kameranya? Kalau susah ya udahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu udah di kasur gitu Mbak Ini Dwina. udah mulai lebih banyak nih at least yang buka kamera Mbak Dian. Oh iya ya. Aku izin untuk foto sekali dulu ya, Mas. Boleh ya, Mas? Terakhir. Oke, teman-teman, aba-aba dari aku ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi aku ucapkan mewakili teman-teman semua panitia yang ada di sini. Kalau misalnya kawan kepegawaian ada ide topik apa nih yang mau dibahas nextnya terkait topik tentang mental health, mungkin bisa disampaikan ke grup Telegramnya langsung. Nanti next time mungkin bisa kita pertimbangkan untuk jadi topik diskusi yang bakal di-sharing di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semua. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Nina, dan terima kasih semuanya.